Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Asil TV di mana saja berada, a'azzakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua sampai pada hari ini, hari Ahad tanggal 8 Maret 2026, 18 Ramadan 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperbaiki diri di dalam bulan Ramadan ini, untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa, yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Dengan suasana di dalam bulan Ramadan, kita bisa melatih diri kita untuk menjadi seorang muslim yang saleh, menjadi lebih baik dari keadaan kita sebelum Ramadan, dan menjadi tarbiyah bagi kita selama 1 bulan Ramadan untuk kita bisa melakukan apa yang sudah biasa kita lakukan di dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan. Itulah Ramadan Mubarak, wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan keberkahan. Mari semua kita mencari sebanyak-banyaknya keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan untuk kita, umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tanpa terasa hari tinggal ayyam ma'dudat, hari-hari yang sangat sedikit sekali yang bisa dihitung. Sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dosa-dosa kita, baik karena meninggalkan perintah Allah atau melakukan larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih hidup dan kita masih bernapas, belum ada datangnya ajal, dan masih belum adanya datang kiamat kubra besar, maka terbuka lebar bagi kita semua untuk menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia yang mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, menjadi seorang yang ditakdirkan oleh Allah
untuk terbebas dari api neraka. Al-utaqa minan nar. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan sesuatu yang dilarang di dalam bulan Ramadan. Bahkan ini adalah merupakan dosa yang sangat besar yang akan menyebabkan seseorang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa seorang itu dia berpuasa, menahan haus dan lapar, dia tidak membatalkan puasanya. Tetapi dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia menabung amalan keburukannya. Makanya selalu kita dengar dari para ulama kita, asatizah kita, nasihat-nasihat yang sangat berharga di dalam bulan Ramadan ini, bahwa puasa bukan hanya menahan haus dan lapar. Tidak ada yang dimasukkan melalui mulut lalu melewati tenggorokan atau melalui hidung lalu lewat ke tenggorokan yang bisa membatalkan puasa, atau mendatangi istri yang halal di siang Ramadan. Itu definisi dari puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar. Ketika kita sudah sahur atau kita mungkin terlambat sahur tetapi kita belum ada makan apa-apa dan minum, lalu kita mendapatkan azan subuh, maka kita segera menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sampai masuk waktu maghrib. Itu definisi dari ibadah puasa. Tetapi yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin dan muslimat, hakikat dari puasa itu, ruh dari puasa. Makanya para ulama mengatakan setiap ibadah itu ada ruhnya. Kalau tidak ada ruh, ya tidak ada berfungsi, tidak ada kebaikan. Sebagaimana juga jasad, kalau tidak ada ruh maka dia mati. Maka kita mesti dalam setiap ibadah kita ya harus memiliki ruh ibadah tersebut. Itulah hakikat ibadah. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, ikut musim, menahan diri dari hal membatalkan puasa, tapi ruh dari puasa kita tidak ada. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ruh daripada salat adalah khusyuk. Kalau kita sedang salat menerawang, pikiran kita menghayal ke sana kemari, itu hilang ruh dari salatnya. Sementara dia tahu bahwa dia sedang langsung berhubungan dengan Allah. Tidak ada perantara dia dengan Allah di dalam salat. Ibadah yang langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam keadaan ibadah yang lain. Dalam ibadah puasa kita. Ketika seseorang tidak memperhatikan ibadah, apalagi yang wajib, maka tidak ada ruh puasanya. Bahkan mungkin tidak ada pahala puasanya, walaupun tidak membatalkan puasa. Seperti orang yang puasa tapi tidak sholat, maka ini tidak ada pahalanya sama sekali. Bahkan dia bisa keluar dari Islam. Dia meninggalkan perintah yang sangat wajib membedakan antara seorang muslim dengan non-muslim adalah salat. Begitu juga kewajiban-kewajiban yang lain. Maka jangan kita lalaikan. Maka ada juga pembahasan para ulama bahwa puasa ini juga membentuk akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Maka di dalam bulan Ramadan ini betul-betul adalah membentuk pribadi seseorang menjadi la'allakum tattaqun, betul-betul menjadi orang yang bertakwa dari seluruh sisi ibadah. Ibadah mahdhah kita kepada Allah, yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi mengatakan kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi.
Seluruh amalan ibadah anak Adam itu kembali kepada dia, untuk dia, kecuali puasa itu untukku, kata Allah, dan aku akan memberikan balasan sesuai dengan kehendakku, berlipat ganda. Para ulama mengatakan, maka ibadah puasa adalah ibadah yang jauh daripada riya, daripada syirik kecil, daripada kita ingin dipuji. Tapi bisa jadi orang itu dia ingin dipuji. Walaupun dia tidak nampak makan dan minumnya, betul-betul puasa, tetapi dia ingin dipuji. Misalnya dia sengaja lemas-lemaskan badannya. Ya. Kadang-kadang bisa jadi dia tidak puasa. Kering bibirnya, bisa jadi dia sudah minum. Ya. Atau memang dia tidak minum dan makan, tetapi niat di dalam hatinya untuk dipuji bahwa dia orang yang puasa, yang menahan haus lapar, yang letih. Ya, ini namanya berpuasa bukan karena Allah. Tentunya amalannya tertolak, tidak dapat pahala. Tapi memang ibadah puasa adalah ibadah yang khusus, spesial. Allah memberikan balasan khusus, bahkan sangat banyak sekali. Maka tentunya jangan sampai kita menyia-nyiakan puasa kita. Tidak ada dapat pahala. Seperti yang telah kita sebutkan tadi. Amalan wajib tidak dilakukan. Hanya sekedar menahan haus dan lapar. Tidak ada hal-hal yang membatalkan puasa dia tahan. Tapi sholat tidak. Ya, bahkan melakukan keburukan-keburukan. Melakukan maksiat. Ya, bahkan ada yang durhaka kepada dua orang tuanya. Pintu surga Ar-Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa akan masuk dari pintu khusus bernama Ar-Rayyan di akhirat. Tapi apakah mungkin seorang itu masuk pintu surga ketika dia durhaka kepada kedua orang tuanya? Tidak, karena juga berbakti kepada dua orang tua adalah merupakan pintu surga. Dan selalu kita katakan dan kita sampaikan dan dijelaskan oleh para ulama, masuk ke dalam surga itu diperhatikan dari dua sisi. Dari dua amalan ibadah kepada Allah dikatakan takwa, ya, takwa Allah, kita melaksanakan kewajiban menunaikan hak-hak Allah, apalagi akidah tauhid, tidak menyekutukan Allah. Ya, kalau ada orang yang masih meyakini adanya jimat yang digantung ke badan, ke rumah, ke segala macam, memberikan manfaat dan mudarat, atau kepada bayinya, atau di dalam mobilnya, atau bahkan ngalap berkah ke kuburan wali, ini bentuk kesyirikan. Sudah pasti orang ini tidaklah bertakwa. Begitu juga ketika seseorang itu dia ya tidak menghindari dirinya dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasanya, bahkan menghilangkan pahala puasanya. Di antaranya adalah bahasan kita adalah bahayanya ghibah dan namimah atau fitnah. Diungkapkan oleh manusia, oleh ya orang-orang yang memiliki hikmah dalam ucapannya, bahwa lidah ini tidak bertulang. Seperti saya berbicara, tidak ada rasanya capek. Mungkin kalau capek dalam arti kalau mungkin suaranya sudah mulai hilang, habis serak, batuk, mungkin dia berhenti berbicara, tapi nggak ada capek. Tetapi ternyata ya bahaya lisan ini lebih besar dosanya dari perbuatan dosa yang lain yang dilakukan juga oleh anggota tubuh. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul menjaga puasa kita dari dosa-dosa besar. Apalagi telah kita sebutkan tadi dari apa? Dari ghibah dan namimah. Kita khawatir. Sebagaimana yang mungkin kita dengar di awal Ramadan, sudah banyak nasihat-nasihat berkaitan dengan masalah Ramadan. Apalagi diwajibkan kita untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Hal-hal yang diharamkan, jangan dilakukan dalam bulan Ramadan. Itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nabi pernah naik mimbar
Kemudian tiba-tiba di atas mimbar Nabi SAW mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Nabi SAW mengatakan, ya Allah kabulkanlah doanya. Kabulkanlah doanya. Kabulkanlah doanya. Siapa yang berdoa? Tidak ada orang di sekitarnya. Para sahabat juga bingung. Ternyata yang berdoa adalah malaikat Jibril. Rasulullah SAW mendengar. Rasulullah melihatnya. Rasulullah diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tidak mengetahuinya, tidak mendengar dan tidak tahu ya siapa yang datang. Ternyata malaikat Jibril datang dan berdoa. Yang berdoa adalah makhluk yang terbaik di langit, Sayyidul Malaikah, penghulunya dari semua malaikat, yaitu malaikat Jibril. Dan yang mengaminkannya adalah Sayyidul Al-Bashar, yaitu penghulunya dari semua manusia, bahkan terbaik dari seluruh para nabi dan rasul. Maka sudah pasti doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 jenis orang yang dia adraka Ramadan, dikatakan oleh Nabi SAW, dia dapat bulan Ramadan, bahkan dia mungkin berpuasa, menahan haus dan lapar dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dakhala Ramadan, ya, tetapi walam yughfar lahu, tidak diampuni dosanya. Itulah yang kita khawatirkan. Maka apakah mungkin seorang di dalam bulan Ramadan yang tidak diampuni dosanya, sementara di dalam bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ada kesempatan untuk masuk surga? Tidak mungkin. Karena tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita khawatirkan. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan puasa kita seperti kebanyakan orang awam yang ikut musim saja, tidak mengetahui hukum-hukumnya, tidak mengetahui fikih Ramadan, tidak mengetahui apa yang wajib dilakukan, tidak mengetahui apa yang wajib untuk ditinggalkan, hal-hal yang diharamkan. Disitulah nampak kualitas puasa kita. Jangan dalam urusan dunia saja Anda semangat dan betul-betul disiplin, betul-betul mencari kualitas yang terbaik, bahkan membeli barang yang terbaik. Tapi ternyata di dalam ibadah tidak terbaik, bahkan terburuk. Maka hati-hati wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mengetahui hadis yang sahih yang selalu kita dengarkan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan ya bahwa ada celakalah orang yang dia terkelungkup diseret ke dalam api neraka jahanam karena penyebab lisannya. Lisan tidak memerlukan tenaga untuk menggerakkannya, tidak bertulang, dan sesuka hati kita bisa mengucapkan apapun. Tetapi dia masuk neraka. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah telah kita sampaikan tadi ketika datang Ramadan, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Ya, tapi apakah telah kita sebutkan tadi, apakah mungkin seorang itu masuk ke dalam surga dan dijauhi dari api neraka? Dan telah kita sebutkan tadi juga ada hadis yang sahih, pada setiap malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan adanya orang-orang yang terbebas dari api neraka. Apakah kita termasuk orang itu? Tentunya lihat kepada amalan kita di dalam Ramadan. Apakah melakukan amalan wajib, berarti dari satu sisi bisa masuk surga. Tapi dari sisi lain, apakah kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bahkan hal yang merupakan dosa-dosa besar? Maka itu bisa penghalang seseorang. Apabila dia melakukannya, itu bisa penghalang untuk masuk ke dalam surga. Bahkan bisa memasukkannya ke dalam api neraka. Banyak kita bersyukur kepada Allah mendapatkan Ramadan. Umur kita dipanjangkan oleh Allah. Tetapi ternyata ada orang yang dapat bulan Ramadan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia masuk neraka, waliyadzubillah. Tapi dia tidak masuk surga. Alangkah ruginya orang ini, betul-betul orang yang paling rugi. Tidak ada orang yang paling rugi hidup di dunia ini dan nanti nampak di akhirat kerugian yang benar, yang betul-betul kerugian, hakikat dari kerugian, hakikatul khasarah, kecuali seorang itu dia
masuk ke dalam api neraka dan dijauhi dari surga. Sementara Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran di surat Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dia dijauhi dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Kemenangan yang sempurna, yang sangat dinantikan dan diinginkan oleh semua orang. Tentunya peringatan demi peringatan dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi SAW tentang bahayanya dosa-dosa besar. Apalagi kalau seandainya dilakukan di dalam bulan Ramadan. Ya, di antaranya adalah dosa apa? Dosa ghibah dan namimah. Dikatakan ghibah sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih, ya, dzikruka akhaka bima yakrah. Atadru namal ghibah, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, maka sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW mengatakan al-ghibah adalah menyebutkan keburukan saudaramu. Kalau dia dengar, dia tidak suka, aib dia, walaupun dia betul-betul melakukan kesalahan dan dosa tersebut, tapi masalahnya kita menyebarkan keburukan kesalahan tersebut, cerita di mana-mana, duduk di mana cerita tentang si fulan dan si fulan dan si fulan, fulanah, keburukannya, dosanya, walaupun dia benar berbuat dosa. Yang benar adalah seorang mukmin itu dia harus menyembunyikan kesalahan orang lain. Makanya dosa ghibah adalah dosa termasuk dosa yang paling besar. Sebagaimana dilanjutkan oleh para sahabat, pertanyaannya kepada Nabi SAW, mereka bertanya, wahai Rasulullah, apabila yang saya katakan itu, dia nggak ada di depan saya, tapi saya cerita kepada orang lain. Kesalahan itu nggak ada, kesalahan itu betul ada pada dia, cuma saya cerita kepada orang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, faqad ightabta, sungguh kamu telah berbuat ghibah. Kemudian ditanyakan lagi oleh para sahabat, bagaimana kalau seandainya wa illam yakun fi, apabila keburukan itu tidak ada pada orang itu, kita cerita tentang orang tersebut begini-begini, kita itu yang dikatakan fitnah, itu yang dikatakan namimah. Maka Nabi SAW mengatakan faqad bahatta, maka kamu telah berbuat bohong, dusta, dan kamu telah melakukan kesalahan yang besar, melakukan dosa besar. Sesuatu yang orang itu yang kita lihat atau kita dengar, kita tahu bahwa dia melakukan kesalahan dosa apapun, kita ceritakan di depan orang lain, walaupun tujuannya bukan untuk menjauhi orang dari dia, karena ada namimah yaitu untuk mengadu domba, itu sudah dosa besar, apalagi seandainya mengadu domba. Ya, itu pun kalau seandainya keburukan itu, kesalahan itu benar ada pada saudara yang dia ceritakan tadi. Apalagi kalau tidak ada, maka dosanya bertambah besar lagi. Ya, sudah cerita keburukan, udah itu bohong lagi, tidak ada pada orang tersebut. Ini kedustaan, buhtan. Begitu banyaknya orang yang berpuasa melakukan ini. Kadang-kadang dia cerita sama istrinya tentang si fulana, atau istri cerita kepada suaminya fulana. Bahkan ada yang digibahinya gurunya sendiri, ustadznya, atau orang tuanya, atau saudaranya, atau bahkan juga ada ulama, bahkan juga suka menyebarkan menceritakan keburukan orang lain. Makanya ini adalah dosa besar, dan ini adalah merupakan penyebab yang terbesar juga akan rusaknya pahala, akan rusaknya puasa orang tersebut, akan hilangnya banyak pahala dari puasa Ramadannya. Di luar Ramadan aja dosa besar itu sudah menjadi besar dosanya, menjadi tabungan keburukan. Apalagi dilakukan dalam bulan Ramadan, bulan suci, bertambah besar dosanya. Maka ini yang perlu kita perhatikan, wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jaga lisan. Itu dikatakan tadi, begitu banyak orang yang dimasukkan ke dalam api neraka karena penyebab lisannya.
Kita kadang-kadang ya melihat kesalahan orang, tahu kita, bahkan besar di mata kita, tetapi kita tidak melihat kesalahan kita sendiri. Lihat dosa-dosa kita banyak. Ini yang berbahaya wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan kami shaimin, begitu banyak orang yang puasa tapi hanya menahan haus dan lapar. Ya, tetapi dia tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruh puasanya. Maka hati-hati wahai kaum muslimin. Kalau ini menjadi kebiasaan Anda, rubah. Segera Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kesempatan telah kita sebutkan tadi, kesempatan dalam bulan Ramadan ini untuk memperbaiki diri. Allah sudah sediakan 1 bulan penuh. Anda melatih diri Anda, sabar. Karena sabar itu kan ada 3, sabar dan ketaatan. Sabar di dalam melakukan maksiat, menjauhinya, dan sabar dalam takdir Allah yang menyakitkan. Maka kita harus melakukan 3 sabar ini dalam kehidupan kita. Bahkan pahalanya tanpa batas. Itu yang dikatakan oleh para ulama, ada pahala yang tanpa batas, tidak ada ukuran tertentu, tidak ada dilipat gandakan 10, 100, 700. Ya, atau misalnya orang salat di Masjid Haram, 1 salat dibalas, diberikan lipat ganda pahala ya 100.000 kali lipat dari sholat di masjid biasa. Ini namanya masih ada nominalnya, masih ada angkanya. Tapi ada di dalam ayat Al-Quran dan hadis disebutkan ada 3 amalan yang pahalanya tanpa batas, berarti sangat banyak sekali. Yang pertama adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ini berat. Apalagi orang suka berbuat salah kepada kita. Ya, sudah tersakiti kita, kadang-kadang sulit untuk memaafkan. Tapi pahalanya besar. Ya, yang kedua adalah puasa. Dan telah kita sebutkan tadi hadisnya. Allah akan memberikan balasan pahala puasa tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu adalah untuk Allah. Fa innahu li, kata Allah. Puasa itu adalah untukku. Kemudian yang ketiga adalah ya, yaitu sabar. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala tanpa batas sangat banyak sekali bagi orang-orang yang sabar. Sudahkah kita melatih diri kita dalam bulan Ramadan sabar untuk melakukan ketaatan? Ya, tidak malas-malasan, apalagi meninggalkannya. Apakah kita sudah melatih diri kita dalam bulan Ramadan untuk sabar dalam meninggalkan dosa-dosa besar, maksiat? Apalagi yang telah kita sebutkan tadi. Dan termasuk paling mudah orang itu berbuat dosa. Dan dosanya paling besar adalah dosa lidah, lisan. Makanya dikatakan Abu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau tidak salah dalam riwayat biografi beliau selalu memegang lidahnya dan menjepit lidahnya dengan tangannya, dan dia mengatakan, kamu diam ya, kamu harus perhatikan apa yang kamu ucapkan, karena dia tahu dosa besar, dosa yang sangat berbahaya dari dosa lisan. Kalau mungkin membunuh, merampok, mencuri segala macam atau apapun, itu kan perlu tenaga, perlu berpikir dulu, perlu ada kesempatan. Kalau ini kita dimanapun sedang berjalan pun, dimanapun berada, posisi apapun, kita terus bisa ngomong, nggak ada berhenti. Ya, oleh sebab itu tentunya seorang muslim dan muslimah betul-betul harus waspada. Di dalam bulan Ramadan ini jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Bahkan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga berakibat dari dosa besar dan ada ancamannya. Mungkin di antara kita pernah mendengar hadis ini sahih. Ya, dan ini Nabi SAW langsung melihatnya ketika beliau Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan malam hari. Isra, perjalanan malam hari dari Makkah, dari Baitullah, dari Masjidil Haram, ya, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit
sampai batas langit yang ketujuh dan sampai ke Sidratil Muntaha. Itu peristiwa Isra dan Mi'raj, dan Nabi SAW melihat surga dan neraka. Bahkan diberikan gambaran penduduk-penduduk surga dan penduduk-penduduk neraka, khusus penduduk-penduduk neraka yang mereka diazab oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Di antaranya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW hina usriya, ya, yaitu rijalan, adanya orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Di antaranya adalah orang-orang yang dia di dalam api neraka dia memiliki kuku-kuku yang panjang, azfarun min nuhasin. Kukunya bukan seperti kuku kita. Ini pun dari bahan yang kita lihat, kuku kita ini kalau panjang pun kalau kita gatal, garuk gitu biasanya pasti luka. Luka tubuh kita. Ya. Bagaimana mengerikannya ketika Nabi SAW mengatakan, dinampakkan kepadanya seorang itu memiliki kuku-kuku yang panjang dan terbuat dari tembaga. Dari kuningan tembaga. Ya, apalagi dari neraka itu panas. Tajam. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Apakah dia menyakiti orang dengan kukunya tersebut yang sama-sama masuk neraka? Tidak. Dia menyiksa dirinya sendiri. Dengan kuku-kukunya tersebut, yakhmisu nabiha wujuhahum wa sudurahum. Dia mencakar-cakar sendiri muka-mukanya dan ya dadanya. Dia robek-robek sendiri. Mengerikan. Makanya azab api neraka itu mengerikan, wahai kaum muslimin. Belum apinya yang sangat panas. Begitu juga bentuk-bentuk azab, bahkan ini dia lakukan sendiri. Tangannya bergerak sendiri dan kukunya panjang dari kuningan, dari tembaga yang panas, yang tajam. Lalu dia mencabik-cabik dan merobek-robek mukanya dan begitu juga dadanya. Dan dia tidak mati. Bagaimana dia rasakan? Sangat pedih. Telah kita sebutkan tadi orang yang dia sendiri menggaruk kulitnya saja dengan kuku yang kita lihat sekarang ini biasa, itu sudah luar biasa, bisa luka, pedih, sakit. Bagaimana dengan orang yang mendapatkan azab di dalam api neraka seperti ini? Makanya Rasulullah SAW bertanya, karena Rasulullah SAW berangkat Isra dan Mi'raj bersama malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ya juga diperlihatkan oleh Allah SWT dalam orang-orang yang mendapatkan azab seperti itu. Makanya Nabi SAW bertanya, siapa dia? Fakultu man haula, siapa dia wahai malaikat Jibril? Maka dikatakan kepada Nabi SAW, mereka adalah haula'il ladina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Ya, wa yaqa'una fi a'radihim, dan mereka telah ya menumpahkan atau menjatuhkan kehormatan-kehormatan mereka. Hum ahlul ghibah. Mereka adalah orang-orang yang melakukan ghibah. Dan telah kita sebutkan tadi, zikruka akhaka bima yakrah, kamu menyebutkan tentang keburukan saudaramu sementara dia tidak ada di hadapanmu. Itu kalau benar. Kalau tidak benar, dia katakan bahatta, kamu berdusta, kamu bohong, dosanya lebih besar. Apalagi ada tujuannya apa? Untuk memecah belah. Dan itu juga yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW ketika melewati kubur, adanya orang yang diazab di dalam kubur. Nabi diberikan mukjizat mengetahui dan tidak selamanya, tapi diperdengarkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah bahwa orang ini meninggal dia dan sedang diazab di alam kuburnya. Ada 2 orang laki-laki. Maka Nabi SAW mengatakan orang yang pertama adalah la yastatiruna minal baul. Mereka adalah orang yang buang air kecil. Ini buang air kecil, apalagi buang air besar. Tidak istinja, tidak cebok, tidak bersihkan. Langsung saja, langsung pakai celana, langsung pergi kemana-mana. Ini kita dapatkan, subhanallah. Banyak orang, apalagi orang nggak ngerti ilmu agama, maka berbahaya wahai kaum muslimin. Subhanallah, orang yang tidak belajar agama, tidak mengerti ilmu agama. Dari sisi perintah pun banyak dia tinggalkan, dari larangan pun yang dosa-dosa besar dia lakukan. Bagaimana orang ini bisa selamat dari azab api neraka?
Sedang orang yang beribadah saja belum tentu diterima oleh Allah SWT. Orang yang melakukan ibadah saja dalam bulan Ramadan belum tentu diterima. Bahkan dia mungkin tidak diampuni oleh Allah SWT. Bagaimana dengan orang yang dia tidak mengerti ilmu agama? Maka ini berbahaya. Yang kedua dikatakan oleh Nabi SAW, wa kana yamshi bin namimah. Orang yang kedua yang diazab adalah dia kemana-mana dia berjalan, dia buat kebohongan, cerita ke aib orang lain dan dia bohong. Suka cerita kemana-mana. Namam. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita jaga puasa kita. Jangan sampai rusak pahala puasa kita. Karena ucapan kita. Walaupun sekali. Apalagi kita kemana-mana selalu cerita keburukan orang. Dan setiap hari. Ya. Dan kadang-kadang ada orang yang kebiasaan buruk ini. Dia sudah menjadi mendarah daging sifat ini. Bahkan dia kalau keluar rumah itu lihat cari orang. Dan dia tidak bisa tenang hidupnya kecuali menceritakan keburukan orang lain. Bagaimana orang seperti ini? Dia akan mendapatkan pahala. Ya, pahala puasa yang berlipat ganda, tidak ada batasnya. Bagaimana dia mendapatkan keampunan Allah? Bagaimana dia bisa menjadi orang yang bertakwa? Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita harus, kalau kita katakan super hati-hati di dalam masalah ini. Apalagi lisan tadi kan sudah kita sebutkan, lisan ini kadang-kadang spontan aja ngomong. Dan membuat orang itu melakukan ghibah itu bermacam-macam. Ada mungkin faktor memang dia benci kepada orang tersebut. Ya. Lalu nampak keburukannya, ya cerita di mana-mana. Terjadi cekcok, terjadi pertengkaran, terjadi pergesekan, ya. Lalu dia marah, dia kecewa, dia cerita kemana-mana tentang keburukan temannya tersebut. Walaupun betul Anda bertengkar, Anda tidak baikan, tidak boleh cerita keburukan dia. Ini dosa besar, ini ghibah. Apalagi sengaja mengadu domba untuk memecah belah. Bahkan subhanallah ini kadang-kadang terjadi bahkan di dalam keluarga sendiri, dalam kehidupan suami istri. Ya, suami bertengkar dengan istrinya, istri bertengkar dengan suaminya, bertengkar dengan anaknya. Ya sudah melampiaskan kekecewaan, cerita kemana-mana. Ini dosa besar. Apalagi dalam keadaan puasa. Di luar puasa saja kita terancam akan mendapatkan azab di alam kubur, apalagi di akhirat. Apalagi dalam neraka jahanam, wal'iyadzubillah. Apalagi dalam bulan Ramadan dilakukan. Maka hati-hati wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita merusak pahala puasa kita, bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Ibaratnya kalau orang mengatakan percuma saja kamu puasa, udah batalin aja. Bukan disuruh batal sebenarnya, tetapi kamu itu dalam posisi berbahaya, mendapatkan dosa besar. Dan kamu tidak mendapatkan keampunan Allah. Padahal bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan keampunan. Syahrul itqu minan nar, bulan yang Allah akan membebaskan orang-orang ya di dalam Ramadan ini dari api neraka. Rahmat Allah meliputi mereka, tetapi semua ini tidak didapatkan. Maka mari introspeksi wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi disebutkan di dalam satu hadis bahwa dosa riba itu adalah dosa yang paling besar. Orang bermuamalah riba. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis banyak versinya, banyak bentuk luar biasa dosa besar dalam muamalah riba tersebut. Katakan ya seperti dia ya menzinai orang sangat banyak sekali, berbuat zina, bukan 1-2 orang perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya. Ya, ini luar biasa dosa besar. Kan dikatakan seperti dalam satu riwayat seperti seorang yang menzinai ibunya di depan Ka'bah. Bagaimana subhanallah. Dan ternyata disebutkan dalam hadis tersebut maka dosa riba lebih besar dari dosa riba yang tadi adalah orang yang dia
menjatuhkan kehormatan saudaranya. Subhanallah. Peringatan yang keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita semua. Apalagi berada di dalam posisi kita berada dalam bulan Ramadan. Itulah yang kita katakan tadi. Di awal telah kita sebutkan, kita sampaikan. Nasihat untuk saya dan kita semua. Ya, ini kesempatan kita di dalam bulan Ramadan ini untuk bertobat kepada Allah, beristighfar, meminta ampun kepada Allah, untuk menjadi hamba yang baik, yang bertakwa. Makanya ada para ulama mengatakan dalam salah satu ceramahnya, dalam muhadharahnya, kalau tidak salah, Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dalam satu muhadharahnya beliau mengatakan, ini udah Ramadan tahun yang lalu, tapi masih ada rekamannya. Beliau mengatakan kalau seandainya seorang itu dalam bulan Ramadan tidak bisa berubah menjadi baik, tidak bisa meninggalkan dosa-dosa, maka tidak ada kesempatan dia di luar Ramadan untuk menjadi orang yang baik. Suasana di dalam bulan Ramadan sudah mendukung semuanya, auranya. Ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Sudah pasti kalau kita katakan orang itu bisa menjadi orang yang bertakwa, bisa menjadi orang yang baik. Jadi orang yang soleh, bisa menjadi orang yang memperbaiki dirinya, kesempatan. Bahkan dia mungkin ada yang berniat meninggalkan dosa-dosanya, kesempatan. Tetapi ternyata tidak jadi. Tidak bisa. Kenapa? Dalam bulan Ramadan dia juga tidak memperbaiki dirinya. Bahkan dia memperbanyak dosanya. Waliyahzubillah. Itulah yang kita khawatirkan wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Apalagi kalau seandainya Ramadan yang kita dapatkan adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Belum masuk Ramadan tahun depan, pasti di antara manusia kaum muslimin yang banyak di dunia ini, yang miliaran jumlahnya, pasti ada yang meninggal dunia sebelum masuk Ramadan tahun depan lagi. Lalu bagaimana Ramadan terakhirnya? Ya, bagaimana mutu Ramadan terakhirnya? Itu yang harus kita pikirkan wahai kaum muslimin dan muslimat, yang mudah-mudahan senantiasa kita diberikan oleh Allah SWT taufik, hidayah, rahmatnya, keampunannya. Khusus di dalam bulan Ramadan ini. Apalagi kesempatan di 10 hari yang terakhir. Adanya Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Makanya Nabi SAW dikatakan idza dakhala al-'ashr, apabila Nabi SAW apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, ya, maka beliau adalah orang yang paling kuat ibadahnya, yang maksimal ibadahnya. 10 hari pertama kuat, 10 hari kedua 2 kali lipat lebih kuat, 10 hari yang ketiga 3 kali lipat kuatnya, hebatnya, banyaknya dalam beribadah di 10 hari terakhir, apalagi malamnya. Makanya dikatakan Rasulullah SAW itu dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunda kita, ya, ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya, tidak ada tidur. Ya, begadang ngapain? Berada dalam masjid ngapain? Beribadah, bahkan beliau itikaf. Ya, bukan masuk ke dalam masjid, begadang, tapi ngobrol sana sini. Ya, ada menu makanan banyak, orang menyediakan, orang berinfak, ya boleh saja, tetapi bukan itu tujuannya. Menghidupkan malam dengan ibadah, dengan banyak berdoa, berzikir, baca Al-Quran, dengan bertobat kepada Allah. Kalau bisa kita menangis. Ya, tidak ada orang yang melihat kita menyesal terhadap semua dosa kita lakukan. Kita ingin bertaubat, kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, apalagi bertepatan dengan 10 hari terakhir, bertepatan lagi dari 10 malam tersebut adanya satu malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin hatta matla'il fajar. Mulai dari masuk waktu maghrib malam sampai waktu fajar. Kesempatan bagi kita. Kemudian wa aiqadha ahlahu, begitu kan Nabi SAW membangunkan anak istrinya, membangunkan orang-orang yang ada dalam rumahnya, keluarganya. Bukan dibiarkan ibadah sendiri saja, mau sendiri saja yang soleh jadi baik, tetapi dibangunkan juga. Suruh bangun semua, nggak apa-apa, begadang hanya 10 malam terakhir demi mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, wasyadda mizarahu, kemudian beliau mengikat kuat tali ikatan pinggangnya, yaitu kain sarungnya, kiasan beliau itikaf dan tidak berhubungan dengan istrinya pada malam hari, walaupun dihalalkan.
untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, walaupun ada para ulama mengatakan dalam hadis yang sahih malam-malam ganjil, dikatakan malam 27, tapi pendapat yang kuat itu adalah malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah malamnya. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan juga masuk malam genap. Ya, maka sebenarnya kita berusaha untuk maksimal melakukannya, begadang dalam beribadah kepada Allah, yang memperbanyaknya. Ya, apalagi suasana bisa di dalam masjid lihat orang, maksudnya kita akan bisa terpengaruh dengan banyaknya orang yang beribadah di dalamnya, bukan kita ria atau mengikuti orang tersebut, tetapi suasana. Bisa saja dilakukan di rumah, bisa. Mungkin bagi para anak-anak perempuan atau istri-istri yang mungkin walaupun datang bulannya haid, tapi masih ada kesempatan semua kita dapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan yang pahalanya tentunya akan dilipat gandakan, seperti seorang itu dalam 24 jam melakukan amalan misalnya baca Quran 1 juz, dilipat gandakan selama 53 tahun lebih. Seolah-olah dia baca Quran 1 juz itu selama 83 tahun lebih berulang-ulang. Apalagi dia baca 5 juz, apalagi dia bisa khatamkan, bersedekah begitu juga, nominalnya ada yang 100.000, 1 juta, mungkin 1 miliar, itu subhanallah. Seolah-olah dia berinfak selama 83 tahun lebih itu tidak pernah putus. Sebanyak itu dilipat gandakan. Ya, doanya, zikirnya, berbuat baiknya, sedekahnya, subhanallah. Maka inilah yang harus kita cari wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan. Jangan sampai kita hilang kesempatan yang terbaik. Kita berada pada tanggal 18 Ramadan, malam ini 19 Ramadan. Besok orang-orang yang itikaf itu sepertinya Selasa mereka sudah masuk. Sebelum maghrib hari Selasa, yang mau itikaf 10 hari dan betul-betul itikaf pagi siang malamnya, dia akan masuk ke dalam masjid sebelum masuk waktu maghrib di hari Selasa itu tanggal 18 tanggal 20 malamnya berarti malam 21 ya. Maka ini harus kita lakukan. Mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan telah kita sebutkan tadi, kesempatan bagi kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa. Ya, apalagi dalam hal-hal seperti tadi, hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita dari amalan-amalan keburukan, amalan-amalan dosa. Maka ini harus kita perhatikan wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla fi'ula. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Ada tausiah Ramadan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan kita ingat kembali bahasan kita ini agar kita betul-betul ya menjaga puasa kita dari hal-hal yang bisa merusak puasa, merusak pahalanya, bisa menghilangkan pahalanya. Ya, itu yang kita khawatirkan hanya sekedar menahan haus dan lapar. Capek kita tapi nggak ada pahala. Sia-sia. Maka perhatikan wahai kaum muslimin, ya, kita bukan hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan, perintah Allah tidak kita tinggalkan, tetapi juga hal-hal yang dilarang, apalagi hal yang dosa besar kita jauhi, terkhusus di dalam bulan Ramadan ini. Wallahu taala alam bisawab. Sebenarnya tidak ada pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada pertemuan kita pagi menjelang siang ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.